Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Kepada semuanya yang saya hormati juga saya sayangi, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Dia, sehingga kita semua bisa beraktivitas ya, karena limpahan rahmat dari Dia, dari Sang Pencipta. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur itu bisa meningkatkan keimanan kita kepadanya. Dan sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya saudaraku semua dimanapun Anda berada, ini saya mau bercerita sedikit. Ini tentang dunia ruh, dimana ini tentang dunia ruh. Kalau banyak namanya arwah, kalau cuma menunjuk ke satu itu namanya ruh. Jadi perbedaannya kalau arwah itu banyak, kalau ruh itu cuma satu itu ya. Makanya sering orang menghadiahkan ila ruhi atau ila arwahi. Ila ruhi nanti disebutkan namanya di belakangnya, biasanya kayak itu. Kalau ila arwahi ini keseluruhan orang. Ya, ini dalam kesempatan ini saya mau bercerita ini tentang dunia ruh, dimana dalam konten-konten saya ini saya sering mengupload ya, ini kajiannya beliau, yaitu ulama karismatik ya, dari mana ya, dari Jawa Tengah, yang mana ini ilmunya ini sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Buya Sakur. Saya mau cerita, saya pernah ya didatangi beliau ketika beliau ini sudah wafat. Jadi ini singkat cerita saja ya. Dulu pada waktu beliau sudah wafat atau meninggal dunia, itu kan berita-berita muncul di mana-mana, termasuk di YouTube, di TV, di media sosial yang lain. Ini beritanya memang menyebar kemana-mana. Akan tetapi saya malah nggak dengar itu. Karena apa? Karena saya juga jarang untuk nonton TV sama YouTube, kecuali membuat konten sendiri. Gitu. Kalau nonton itu biasanya teman-teman kalau lagi live gitu. Akhirnya beliaunya itu datang, tapi dalam wujud ruh datangnya, rohnya itu datang. Ini luar biasa. Nah, pada waktu itu pas beliau wafat sudah 3 hari, lalu mendatangi saya. Katanya sih saya suruh meneruskan dalam arti meneruskan, saya upload video beliau itu suruh meneruskan. Lalu saya tanya, beliau kenapa kok begitu? Ya, kata beliaunya, ini memang saya niat dakwah dan yang lain mungkin belum kesampaian, makanya Anda harus sering upload video saya, seperti itu. Sebenarnya sebelum beliau wafat dulu, pas mendengar beliau wafat, saya juga mikir, orangnya wafat kok saya masih ngupload videonya, itu mikir saya mau ganti cari ustadz atau kiai yang lain gitu. Tapi akhirnya karena beliaunya datang sendiri dalam wujud roh pas pada waktu tengah hari seperti ini, akhirnya saya terus upload ya, walaupun cuma pendek-pendek atau video kemana-mana gitu, tak upload yang dengan beliaunya juga berpesan diniati dengan apa ya, dengan dakwah gitu ya, menyebarkan ilmunya yang sangat luar biasa. Karena itu sampai sekarang sering saya upload gitu ya. Ini cerita saya pernah bertemu dengan ruhnya Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Jadi cerita saya mengenai Kiai Haji Buya Sakur Yasin ini sangat luar biasa dan seperti itu ya. Ini mohon ini untuk tidak salah sangka saya kok terus ngupload videonya beliaunya itu kenapa? Karena saya juga ada alasannya gitu. Berarti kalau beliau mampu untuk menemui saya dalam wujud roh, berarti beliaunya ini memang orang yang terpilih luar biasa ya. Kalau yang
masih hidup kan belum jelas ya, ini sudah meninggal pun masih bisa menemui orang yang masih hidup, ini sangat luar biasa. Kalau yang masih hidup nanti belum tentu seperti itu. Makanya yang sering berburuk sangka kepada beliaunya, yang mengatakan bahwa ya Buya Sakur Yassin murtad dan sebagainya, itu kan karena orang itu kan tidak mengerti. Kalau mengerti pasti tidak bilang seperti itu. Bahkan kalau mengerti pasti orang-orang seperti itu pasti hormat kepada. Karena apa? Karena ilmunya sangat luar biasa dan beliau mempunyai ilmu tauhid yang sangat tinggi ya. Sehingga rohnya ketika sudah meninggal, rohnya ketika sudah lepas dari jasad ya, itu masih mampu berinteraksi pada orang yang masih hidup. Nah kebetulan saya sendiri dalam Mustafa Habib, nama asli saya ini, sering saya memang berinteraksi dengan roh-roh orang yang sudah meninggal. Jadi seperti ini ya, seperti mungkin saya sering diundang orang-orang ya, tetangga-tetangga orang-orang yang orang tua sakit-sakitan, kenapa meninggalnya kok susah, saya sering diundang oleh orang-orang seperti itu ya, suruh supaya orang tuanya atau mbahnya itu meninggalnya mudah. Karena orang dulu itu rata-rata kan punya ilmu yang macam-macam ya, dan ilmunya ini gak bener. Saya disuruh menghilangkan ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya biar perjalanan ruhnya menuju ke Tuhannya itu bisa lancar seperti itu. Nek wong Jawa lek ngarani dunuh nih, nah, seperti itu. Makanya saya teruskan ngobrol videonya Buya Sakur Yassin, memang tujuan saya juga untuk menyebarkan ilmu beliau yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini yang paling utama. Mungkin ya dari ustadz-ustadz yang lain, ini mungkin kan yang seneng cuma kalangan orang Islam. Tapi untuk yang satu ini beda. Karena apa? Karena ketika saya ngupload videonya beliau, ya Sakur Yassin, ini ada orang Hindu yang komen, ada orang Kristen yang komen. Rata-rata semua mengatakan adalah ini benar-benar orang yang berjiwa besar, orang yang mempunyai karismatik karena tidak menyinggung agama apapun. Karena beliau paham bahwa Islam ini maknanya sebenarnya adalah pasrah. Ketika orang itu berada di agama apapun, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, tapi kepasrahan kepada Tuhannya ini benar-benar pasrah, itulah yang disebut dengan Islam. Bukan Islam makna umumnya. Kalau Islam makna umum kan cuma kalau nggak beragama Islam nanti tidak diterima oleh Tuhan, kan seperti itu. Pada perintah di Quran semuanya itu kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu itu tidak ada kan, tapi ya ayyuhalladzina amanu berarti untuk orang-orang yang beriman walaupun itu berada di agama selain Islam gitu ya. Ya saya kira cerita saya mengenai saya bertemu dengan ruhnya ya Buya Sakur Yassin seperti itu ya. Ini saya tidak mengada-ngada, ini memang benar adanya seperti itu. Kalau mungkin kata-kata saya dari awal sampai akhir kalau ada salah ya, kurangnya saya minta maaf kepada Anda semua sebesar-besarnya ya, karena saya juga manusia biasa. Dan ini kesempatan saya mohon maaf kepada Anda semuanya karena ini masih suasana sawal yang berada peningkatan seperti itu ya. Karena itu dari Mustafa Habib keluarga mohon maaf lahir dan batin kepada Anda semuanya. Ya saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.